Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Ende akan menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Francisca Bua dari SMPN 1 Atap Pulau Ara dan teman saya Anastasia Nona dari SMP Swasta Katolik Muni. Dan teman saya Victor Sukajo dari SMPN 1 Atap Pulau Ara. Sekian dan terima kasih. Ya, Pak Fikri. Selamat siang. Ya, apa kabar hari ini? Ya, kabar baik. Puji Tuhan kita selalu sehat ya Pak Fikri ya. Rencananya Pak Fikri mau melakukan praktek coaching dengan model Tirta. Lalu kira-kira dari praktek coaching ini apa yang sudah Pak Fikri lakukan atau yang sudah siapkan? Hal yang akan saya lakukan saat coaching tentunya saya sesuaikan dengan alur Tirta. Ya. Yang pertama saya akan menggali informasi, tujuan utamanya dulu apa harapan yang ingin dicapai dari coaching. Ya. Lalu yang kedua saya akan mengidentifikasi masalah dan menggali rencana aksi dalam mencari solusi. Dan yang ketiga saya akan menanyakan komitmen serta tanggung jawab seperti apa dalam melaksanakan rencana aksinya, sehingga dia dapat menyelesaikan masalahnya dengan potensi yang dia miliki secara mandiri. Ya. Baik Pak Fikri, nanti dalam praktik coaching dengan coachingnya saya akan mengamati dan menilai Pak Fikri dengan rubrik penilaian coaching. Ya, itu. Nanti saya bisa mengetahui apa yang sudah baik dan apa yang kurang baik yang harus saya perbaiki. Ya. Jadi nanti saya akan memakai 4 kriteria penilaian ya Pak Fikri ya. Yang pertama itu ada pertama itu kurang baik, yang kedua itu cukup baik, yang ketiga itu baik, dan yang terakhir itu sangat baik. Baik, terus kompetensi apa yang akan Pak Fikri kembangkan nanti? Jadi untuk saat coaching ini kompetensi saya akan kembangkan nanti. Yang pertama kehadiran penuh, Ya. kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot kepada coach agar dapat mendorong coach saya untuk menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Ya, baik. Agar nantinya observasi yang dilakukan lebih fokus, kira-kira dari ketiga kompetensi coaching tersebut secara lebih spesifik, kompetensi mana yang akan fokus dikembangkan oleh Pak Fikri nanti? Ya, dari ketiga kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik, yang pertama kehadiran penuh, Ya. di mana saya akan fokus menyelesaikan permasalahan yang dihadapi coach. Ya. Kemudian yang kedua saya akan menatap lawan bicara saya, yaitu coach saya. Ya. Dan yang ketiga saya tidak akan melakukan aktivitas lain selain aktivitas coaching. Dan yang terakhir saya akan menyimak apa yang disampaikan oleh coach saya. Ya, baik Pak Fikri. Lalu kira-kira indikator ketercapaian itu seperti apa? Atau keberhasilan dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Pak Fikri itu seperti apa? Jadi indikator yang saya harapkan itu berkaitan dengan keberhasilan coaching. Ya. Yang pertama supaya coach mampu menyelesaikan masalahnya berdasarkan pemahaman, kemudian kemampuan yang dimiliki oleh coach. Ya. Kemudian coach dikatakan berhasil menyelesaikan coachingnya jika mampu menggalikan ide atau potensi dengan baik tanpa memberikan bantuan. Kemudian dia mampu menyelesaikan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Masalahnya. Baik Pak Fikri, kalau begitu kapan kira-kira kegiatan coaching ini akan dilaksanakan? Jadi yang untuk coaching ini tadi saya sudah komunikasi dengan coaching. Ya. Hari ini kami akan lakukan. Oh, hari ini ya Pak ya. Lalu nanti Pak Fikri, setelah saya mengamati percakapan dari Pak Fikri dengan coaching nanti, saya akan menyampaikan ketercapaian dari pengembangan kompetensi coaching yang Pak Fikri harapkan. Ya, jadi untuk kami akan masuk untuk melakukan coaching dan saya akan menunggu coaching datang. Oh ya, masih dalam perjalanan ya ke sini. Berarti hari ini kita akan melaksanakan, Pak Fikri melaksanakan coaching hari ini. Ya. Baik, kalau begitu Pak Fikri. Terima kasih. Selamat siang Ibu Anas. Selamat siang juga Pak Fikri. Apa kabar Ibu hari ini? Kabarnya baik-baik Pak. Kelihatan Ibu ini ada masalah, mungkin bisa diceritakan. Iya Pak, saya ada masalah di sekolah saya itu, siswanya terlambat pada pagi hari Pak. Jadi apa harapan Ibu dalam kegiatan praktek ini? Ya Pak, harapan saya supaya kita bisa mencari solusi bersama mengenai siswa saya yang sering terlambat masuk
sekolah pada pagi hari, Pak. Jadi kira-kira apa tujuan akhir yang Ibu perkirakan? Ya, Pak, tujuan akhir saya itu, Pak, semua siswa masuk sekolah tepat waktu pada pagi hari, Pak. Jadi apakah rencana yang Ibu buat ini sudah benar bermatang? Iya, Pak, karena saya mau melaksanakan sekarang di sekolah dan saya mau siswa di tahun pelajaran 2024-2025 ini tidak ada siswa yang terlambat pada pagi hari, Pak. Jadi kesempatan apa yang sudah dimiliki saat ini? Saya memiliki kesempatan, Pak, karena saya di sekolah sebagai kurikulum, jadi saya bisa kontrolnya lewat piket dan kesiswaan, Pak. Jadi di mana pencapaian tujuan itu? Di saat siswa sudah hadir tepat waktu pada pagi hari dan tidak terlambat lagi. Apakah ada peluang yang bisa diambil saat terjadi masalah itu? Ya, ada, Pak. Siswa yang saya ambil pada saat masalah itu, siswa dapat membersihkan sampah yang masih berserakan di belakang sekolah atau di samping sekolah, Pak. Jadi kira-kira apa hambatan atau yang menghalangi Ibu saat ini? Ya, Pak, yang menjadi hambatan saya itu yang pertama ketika guru piketnya terlambat. Lalu yang kedua ketika saya sendiri berhalangan atau saya sakit dan tidak ke sekolah. Jadi baik, terima kasih Ibu. Jadi jika sebuah solusi, jadi yang kita siapkan ini untuk menyelesaikan sebuah hambatan atau masalah, untuk menyelesaikan hambatan tersebutnya. Kemudian yang berikut Ibu, apakah Ibu memiliki cadangan atau opsi lain untuk menyelesaikan hambatan? Ya, ada, Pak. Saya memberikan kepercayaan kepada kaum kesiswaan untuk menangani masalah siswa yang terlambat tersebut. Mungkin rencana Ibu apa untuk mencapai tujuan itu? Ya, rencana saya itu, Pak, saya membuat keyakinan sekolah bersama kepala sekolah dan para guru, Pak. Apakah ada skala prioritas dalam pencapaian tujuan itu? Ada, Pak. Itu pagi-pagi saya harus ke sekolah terlebih dahulu, sedangkan pekerjaan rumah saya ditunda pada siang hari setelah 1 bulan sekolah, Pak. Jadi apakah ada strategi yang akan digunakan dalam mencapai tujuan yang direncanakan oleh Ibu? Ya, ada, Pak. Itu datang pagi tepat waktu bersama guru dan bersama siswa setiap hari. Jangka waktu yang digunakan dalam pencapaian tujuan itu, ini kira apakah jangka pendek atau jangka panjang? Ya, baik, Pak. Itu jangka panjang. Ya, karena saya rencana bukan hanya untuk semester ini atau tahun ini, tetapi untuk seterusnya, Pak. Luar biasa ya. Ya. Apakah sudah ada gambaran untuk mengukur keberhasilan itu? Sudah ada, Pak. Ya, itu saya lakukan untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya ke depan itu. Saya bekerja sama dengan teman-teman guru dan kepala sekolah untuk tertibkan siswa di pagi hari, Pak. Jadi upaya apa yang Ibu lakukan untuk mencegah atau mengantisipasi terjadinya gangguan atau rencana itu? Ya, itu saya bekerja sama dengan teman guru dan kepala sekolah untuk tertibkan siswa pada pagi hari dan setiap hari. Jadi apa komitmen Ibu untuk membuat rencana aksi? Ya, baik, Pak. Komitmen saya, apa yang saya rencanakan itu akan tercapai dengan baik, bahwa siswa tidak terlambat masuk sekolah pada pagi hari, Pak. Jadi bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah coaching ini? Ya, tindak lanjut yang saya akan lakukan nanti, yang pertama itu saya membuat keyakinan sekolah bersama guru dan kepala sekolah. Lalu yang kedua, saya sendiri harus hadir tepat waktu pada pagi hari, Pak. Jadi baik Ibu, terima kasih Ibu sudah menceritakan semua masalah yang Ibu hadapi ini. Jadi mudah-mudahan ke depan Ibu bisa terapkan atau temukan solusi yang untuk menyelesaikan masalah yang Ibu hadapi itu ya. Ya. Oke, terima kasih. Baik, Pak. Luar biasa. Pak. Sama-sama, Pak. Baik, Pak Vicky, tadi sudah melaksanakan coaching dengan coaching. Bagaimana hasilnya? Puji Tuhan baik Ibu. Ya, saya sudah menemukan solusi. Coach tadi sudah menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Baik, kalau begitu langsung saja kita bahas dan analisis dari apa yang Pak Vicky sudah laksanakan tadi, keterkaitan dengan ketercapaian pengembangan kompetensi coaching yang sudah Pak Vicky sampaikan pada awal pra-observasi tadi ya. Lalu apa yang sudah Pak lakukan untuk mencapai ketercapaian dari indikator yang sudah disebutkan pada pra-observasi tadi? Jadi untuk selanjutnya saya ingin mengembangkan kompetensi hadir penuh
Ya. Tadi saya sudah fokus dalam memecahkan masalah dari coach saya. Saya juga sudah mendengarkan secara penuh apa saja yang dibicarakan oleh coach saya. Dan saya menatap coach saya, dan saya juga tidak melaksanakan selain selama menjalankan coach. Baik Pak, memang tadi saya lihat Pak Vicky sudah hadir secara penuh dengan coachingnya. Pak juga sudah mendengarkan secara aktif pembicaraan dari coachingnya Pak Vicky tadi. Dan sekaligus tadi juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Jadi Pak Vicky sudah melaksanakan kegiatan coaching tadi sudah dengan sangat baik. Baik, terima kasih Bu sudah menyampaikan penilaian seperti itu. Jadi terima kasih. Sama-sama Pak, setelah kegiatan coaching tadi mungkin ada rencana lagi ke depan kompetensi coaching mana yang ingin lebih dikembangkan lagi. Jadi untuk ke depan, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach, sehingga coach saya bisa terdorong untuk menemukan ide atau solusi dalam menyelesaikan masalah. Ya, baik Pak. Mungkin kapan Pak Vicky melaksanakan praktik coaching lagi? Untuk ke depan ini misalnya ada teman yang minta di coaching bisa akan lakukan lagi coaching. Mudah-mudahan pada praktik coaching yang dilakukan Pak Vicky ke depannya semakin lebih baik lagi ya Pak. Terima kasih. Terima kasih sama-sama.